Salam sejahtera dari Allah Tritunggal bagi setiap kita dimanapun berada. Saudara, apakah yang biasanya kita lakukan bila kita merasa puas dengan barang atau jasa yang kita beli? Misalnya, makanan yang enak, pakaian yang nyaman dipakai, obat yang manjur, atau bisa juga hasil potongan rambut yang memuaskan. Saya yakin selain bisa menikmatinya dengan senang, kita juga dengan mudah bisa menceritakan kepada orang lain pengalaman tersebut. Dari cerita yang kita alami sendiri itu kemudian bisa menarik dan mempengaruhi orang lain yang mendengarnya, dan mereka pun bisa ikut membeli barang atau jasa yang sama seperti yang kita ceritakan. Saya kemudian berpikir, saudara, kenapa justru kalau berkaitan dengan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, kita malah menjadi kesulitan? Padahal kita mengaku sebagai orang Kristen, bukan? Saya mencoba memikirkan 3 hal yang mungkin menjadi penyebabnya. Malu, nanti dikira terlalu fanatik atau sok suci. Merasa tidak mampu karena tidak belajar teologi yang mumpuni, atau tidak punya bahan cerita karena mungkin tidak punya pengalaman pribadi. Saudara-saudara, apapun yang menjadi alasan kita sulit menceritakan tentang Yesus kepada orang lain, kita perlu belajar dari teladan seorang yang buta sejak lahir. Namun ia mengalami perubahan hidup ketika ia bertemu dengan Yesus dan dipulihkan. Dalam Yohanes 9 ayat 1-41, kita kembali menjumpai kisah tentang Yesus menyembuhkan orang buta. Namun kali ini hal yang unik adalah ada keterangan yang ditambahkan penulis, yaitu seorang yang buta sejak lahirnya. Catatan seperti ini hanya satu-satunya dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang lain di mana Yesus juga menyembuhkan orang buta dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Meskipun orang buta merupakan sesuatu yang cukup umum pada masa itu karena banyak penyebab yang bisa mengakibatkan kebutaan dan masih kurangnya pengobatan. Namun sedikit yang mengalami buta sejak lahir, apalagi yang kemudian bisa disembuhkan. Karena itu ketika orang yang buta sejak lahir ini bisa melihat, hal itu menjadi suatu kegemparan bagi orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Mereka saling berdebat, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi dan orang seperti apa yang mampu melakukannya. Karena tidak bisa menemukan jawaban yang sepakat, orang yang tadinya buta itu pun dibawa ke hadapan orang-orang Farisi yang menjadi pemimpin agama juga masyarakat pada saat itu. Sayangnya, ketika berada di hadapan mereka, bukannya ikut bersuka cita karena kesembuhan yang dialami oleh orang buta itu, mereka malah mempersoalkan soal siapa, bagaimana, dan kapan proses kesembuhan itu terjadi karena hari itu adalah hari Sabat. Jika hari Sabat dilanggar, hal itu adalah masalah besar karena mengancam otoritas dan peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin agama Yahudi. Saudara-saudara, setelah sekian tahun hidup dalam kegelapan dan keputusasaan, untuk pertama kali dalam hidupnya, orang buta itu akhirnya bisa melihat terang. Dengan demikian, harapannya untuk bisa menjalani hidup normal, bisa bekerja, bisa berkeluarga, bisa bersosialisasi dengan orang-orang lain pun tumbuh kembali. Sayangnya ia malah harus diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak peduli dengan kesembuhannya. Malah terus-menerus menginterogasi dia dengan berbagai pertanyaan, bahkan mengancam akan mengusir dia bila dia tidak mau memberikan jawaban yang sesuai dengan yang mereka harapkan. Namun dalam ayat 25, orang yang tadinya buta itu kembali menjawab mereka. Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Terhadap ayat ini, seorang penafsir memberi komentar demikian. Ada banyak orang Kristen yang dulunya buta secara spiritual, tetapi kemudian dipulihkan dan bisa melihat, juga memberi kesaksian yang sama. Orang-orang percaya tidak harus lebih dahulu tahu semua jawaban sebelum mereka bisa menceritakan tentang Kristus kepada orang lain. Yang terpenting adalah mereka harus tahu bagaimana Yesus telah mengubah kehidupan mereka. Setiap kita adalah ahli tentang topik tersebut. Kita seharusnya memberitahukan kepada orang lain apa yang telah Yesus lakukan terhadap diri kita, sambil percaya bahwa Allah akan menolong melalui setiap kata-kata yang kita sampaikan untuk menarik orang lain datang kepadanya.
Saudara, saya setuju dengan penafsir tersebut. Bukan berarti sebagai orang Kristen kita tidak perlu belajar tentang firman Tuhan. Kita justru harus terus-menerus belajar firman Tuhan supaya bisa membedakan mana yang benar atau salah, manakah yang kehendak Tuhan atau tidak. Tetapi jangan tunggu kita harus tahu semua itu dulu baru mau cerita tentang apa yang telah Yesus perbuat atas hidup kita. Kita sendiri yang mengalami perubahan hidup sejak bertemu dengan Yesus. Kita juga tidak perlu malu untuk menceritakan hal baik yang telah Yesus perbuat dalam hidup kita. Kecuali kita memang tidak pernah punya cerita sendiri yang pernah kita alami bersama Tuhan, meskipun sudah sekian tahun menjadi orang Kristen. Kalau demikian halnya, justru perlu dipertanyakan lagi, apakah memang kita sudah pernah berjumpa secara pribadi dengan Kristus atau tidak? Karena perjumpaan pribadi yang sungguh-sungguh dengan Kristus pasti menciptakan perubahan dan pengalaman hidup yang sangat berbeda, sehingga kita tidak bisa untuk tidak menceritakannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, ayo kita ceritakan cerita kita pribadi bersama dengan Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang bekerja untuk menjamah setiap pribadi yang mendengarkannya. Dalam waktu Tuhan akan menerima anugerahnya dan percaya kepadanya. Kiranya Tuhan menolong kita.